Kisah ini dibuka dengan suara ledakan dahsyat dan deru pesawat tempur yang melesat menuju medan perang. Monster-monster buas memorak-porandakan seisi kota. Ini adalah mimpi yang terasa begitu nyata. Sesosok makhluk raksasa menjulang tinggi. Bayangannya menelan matahari dan menggelapkan langit. Namun, bagi Chen Chu, makhluk itu adalah belahan jiwanya dalam pertempuran. Dia menyadari makhluk itu adalah dirinya. Dan dia adalah makhluk itu. Sejak detik itu, di tengah dunia yang bergejolak, Chen Chu berikrar bahwa seluruh dunia akan tunduk di hadapannya. Layaknya seorang dewa, duduk di puncak gedung pencakar langit. Ia menatap ke bawah pada lautan manusia yang bersujud di hadapannya. Namun, di belakang punggungnya, sesosok monster naga raksasa mengintai. Tiba-tiba, adegan berganti ke siaran berita di televisi. Sang pembawa berita mengabarkan sebuah insiden heboh. Tepatnya pada 2 Juni tahun 2294, kebun binatang Kotaning diserang seekor ular raksasa dengan panjang lebih dari 100 meter. Para ahli pun dibuat kebingungan untuk mengidentifikasi spesiesnya. Berita lainnya tak kalah menggemparkan. Beberapa warga merekam penampakan makhluk serupa paus raksasa yang terbang di langit utara kota, menciptakan kepanikan massal. Laporan ditutup dengan berita bahwa para buronan internasional kini berkeliaran dengan bebas di kota Ning. Siaran berita itu ternyata diputar di sebuah ruangan yang sangat kumuh, dipenuhi sampah dan sisa makanan yang berserakan. Seorang pria tampak tergeletak berlumuran darah di atas meja. Namun anehnya, tempat itu tidak terlihat seperti tempat tinggal orang miskin. Di sekelilingnya, terdapat berbagai hewan aneh di dalam kandang-kandang kaca. Sesuatu menatap wajah pria itu, dan ia sadar itu adalah tubuhnya sendiri. Tapi saat Chen Chu menatap cermin, wujud yang terpantul bukanlah manusia, melainkan seekor iguana laut. Seketika, kepanikan menjalari seluruh tubuhnya. Jiwanya kini terperangkap dalam tubuh seekor iguana laut. Padahal, Chen Chu hanyalah seorang mahasiswa tingkat 2 di Universitas Ning. Ia memilih untuk tinggal di luar kampus karena tidak terlalu suka dengan kehidupan asrama. Chen Chu memang punya ketertarikan khusus pada hewan berdarah dingin. Ia selalu terpesona oleh warna-warni cerah mereka. Hari itu, toko hewan peliharaan langganannya baru saja mendapat kiriman eksotis. Mata Chen Chu langsung tertuju pada seekor iguana laut, makhluk amfibi yang seharusnya jinak. Namun, saat dilepaskan dari kandangnya, iguana itu tiba-tiba menyerang dan menggigitnya. Refleks, Chen Chu mengayunkan ponsel di tangannya dan menghantam kepala iguana itu. Saat iguana itu jatuh, kibasan ekornya secara tak sengaja mengenai pipi Chen Chu. Kembali ke masa kini, Chen Chu perlahan membuka mata dan melihat si iguana sedang menatapnya. Anehnya, saat Chen Chu mengangkat tangan, iguana itu melakukan gerakan yang sama persis. Seketika, ia sadar. Ia bisa mengendalikan tubuh iguana itu semudah menggerakkan tangannya sendiri. Ini seperti Goldfinger, sebuah program cheat terkenal di dunia game. Jantung Chen Chu berdebar kencang. Apakah ini pertanda petualangannya sebagai pahlawan akan segera dimulai? Iguana itu pun berguling mengikuti perintahnya. Chen Chu mulai berpikir, kemampuan apa saja yang dimiliki oleh iguana ini? Ia sempat berpikir untuk melakukan siaran langsung, memamerkan kepintaran iguananya, atau mungkin berbisnis menjual abalon dan teripang segar. Tapi ia segera tersadar dari lamunannya. Dirinya bukanlah pahlawan sejati. Biasanya, mereka yang mendapat cheat istimewa adalah penjahat super kuat, atau sosok terpilih yang ditakdirkan menjadi dewa penjaga alam semesta. Sementara dirinya hanya terjebak dengan seekor iguana kecil. Tiba-tiba, perut mereka berdua keroncongan. Saat menoleh ke jendela, Chen Chu baru sadar hari sudah malam. Rasa lapar yang hebat menyergapnya. Ternyata, ia sudah pingsan selama 1 hari penuh. Ia pun bertanya-tanya, apa sebenarnya makanan iguana laut? Karena iguana termasuk jenis kadal, ia berasumsi hewan itu pasti makan daging. Tanpa pikir panjang,
Chen Chu mengeluarkan steak dan mulai memasaknya sambil memamerkan keahlian memasaknya. Aroma steak itu sukses membuat si iguana meneteskan air liur. Benar saja, iguana itu makan dengan sangat lahap. Chen Chu tersenyum puas. Tebakannya bahwa iguana laut juga pemakan daging ternyata benar. Namun, tiba-tiba sebuah panel transparan muncul di hadapannya. Tertulis bahwa setelah makan, kloningnya menerima 5 poin evolusi dan konstitusinya meningkat 0,5 poin. Panel itu kemudian menampilkan status miliknya. Level 0, konstitusi 8,5, spirit 12, dan bakat spesial, pengendalian pikiran. Sifat yang ia miliki adalah pemula dengan poin pengalaman saat ini masih 0, yaitu aura luar dan persepsi utama. Skillnya antara lain, extremities, tinju tingkat pemula dengan pengalaman 48 dari 100, stepping cloud jump tingkat pemula dengan pengalaman 66 dari 100, dan springing leg tingkat pemula 39 dari 100 poin. Sementara cloningnya, si iguana laut berada di tingkat evolusi 0 dengan 5 dari 20 poin evolusi. Chen Chu terperangah. Inilah cheatnya yang sesungguhnya. Ia menatap tangannya, dan sebuah kenangan masa kecil melintas di benaknya. Kenangan saat ia berlatih ilmu bela diri. Ia teringat kata-kata ayahnya, "Jika kau hanya berlatih gerakan tanpa memahami dasarnya, itu sama saja dengan tidak belajar apa-apa." Akar kekuatan itu berasal dari kaki. Harus dimulai dari paha, lalu kendalikan perutmu, dan salurkan bentuknya hingga ke ujung jari. Chen Chu kecil mengeluh pada ayahnya. Ia sudah sangat lelah berdiri di atas tumpukan kayu itu. Tapi sang ayah menolaknya. Mentah-mentah, menyerah di tengah jalan adalah tindakan seorang pengecut, katanya. Sambil berteriak, Chen Chu kecil berkata, "Ia tak mau jadi pengecut." Ayahnya lalu menyuruhnya berlari secepat mungkin, namun ia malah tersandung dan jatuh. Napas Chen Chu tersengal-sengal, tenaganya habis. Tapi ayahnya hanya menyuruhnya untuk bangkit kembali. "Saat kau dewasa nanti, tidak akan ada yang menolongmu," ucap sang ayah. Di hari itu, sebuah kotak diserahkan kepada Chen Chu. Sang ayah menyerahkan seluruh tabungan mereka, sebab sebuah perjalanan panjang menantinya, meninggalkan Chen Chu untuk bertahan hidup seorang diri. Sebuah pesan penting ditinggalkan. Jangan pernah lupakan latihan bela dirimu. Saat kau cukup kuat, dunia yang sesungguhnya akan terungkap di hadapanmu. Chen Chu kecil hanya bisa menangis, bertanya bagaimana ayahnya bisa menemukannya kembali. Jawabannya singkat. Saat kau telah menjadi seorang Grandmaster, meski sang ayah sadar, mungkin ia takkan ada untuk menyaksikannya. Pintu terbuka, dan punggung ayahnya pun menghilang. Waktu berlalu. 1 dekade telah terlewati dalam sekejap. Di sisinya, seekor iguana laut bersendawa puas. Chen Chu mengamati cara makan iguana itu yang begitu lahap. Namun kali ini, ada sesuatu yang aneh. Tubuh sang iguana terlihat sedikit memanjang. Saat memeriksa statusnya, iguana itu mendapatkan 15 poin nutrisi setelah makan. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatiannya. Matanya terbelalak saat menatap cermin. Tubuh Chen Chu kini berotot dengan perut six-pack yang terbentuk sempurna. Ini bukan tubuhnya yang dulu. Seketika Chen Chu sadar, poin yang didapat iguana itu juga memengaruhinya. Dia mulai berpikir, mungkinkah iguana ini bisa berevolusi? Imajinasinya melayang, membayangkan sang iguana tumbuh menjadi monster raksasa. Persis seperti dalam mimpinya. Jika itu benar-benar terjadi, Chen Chu yakin jalan menuju Grandmaster bela diri sejati telah terbuka untuknya. Tanpa pikir panjang, ia bergegas ke pasar, membeli 10 pon daging sapi terbaik dan 20 pon daging babi tanpa lemak. Sang penjual pun membungkus semua pesanannya. Dan saat ditanya soal pembayaran, Chen Chu dengan santai menjawab, akan menggunakan kode QR, mobil terisi penuh. Dan beberapa jam kemudian,
Chen Chu sudah kembali ke apartemennya. Meja makan disiapkan, hidangan lezat pun tersaji. Misinya kini adalah memberi makan sang iguana laut demi mimpinya menjadi Grandmaster. Makhluk kecil itu meneteskan air liur, melahap semuanya dengan rakus. Dari cara makannya, Chen Chu bisa melihat bahwa lidah sang iguana ternyata lebih menyukai daging sapi. Dia berpikir, mungkin sedikit jintan akan membuat rasanya lebih sempurna, lalu membuat catatan kecil untuk hidangan berikutnya. Setelah kenyang, sang iguana tertidur pulas. Sementara itu, Chen Chu langsung menuju ruang latihan. Ia memfokuskan seluruh kekuatannya pada samsak di hadapannya. Sebuah notifikasi sistem muncul. Setelah kerja kerasnya, pengalaman tinju ekstremitas Chen Chu bertambah 5 poin dengan konstitusi tubuh yang meningkat. Chen Chu merasakan latihannya berkembang jauh lebih pesat dari sebelumnya. 2 hari berlalu, Chen Chu kembali ke ruang latihan. Keringat membasahi tubuhnya. Napasnya terengah-engah, tapi ia menikmati sensasi menjadi lebih kuat ini. Kini, ia bersiap untuk melancarkan tendangan. Tendangannya begitu dahsyat, hingga samsak itu terbelah menjadi 2. Dengan takjub, ia kembali memeriksa statusnya. Pengalaman tinju ekstremitasnya kini telah mencapai level menengah. Dalam dunia bela diri tradisional, ini setara dengan puncak ranah Mingjing. Ia teringat ajaran ayahnya di masa kecil tentang 3 tingkatan utama dalam dunia bela diri. Ranah Ming, kegelapan, dan transformasi. Mencapai puncak ranah Ming berarti menjadi petarung elit, mampu menghadapi 10 orang sendirian. Memasuki ranah kegelapan akan menjadikan seseorang master sejati yang mampu melawan 100 musuh sekaligus. Tingkatan ini biasanya hanya dikuasai oleh para anggota keluarga legendaris yang tersembunyi dari dunia. Dan yang terakhir, ranah transformasi, di mana seseorang mampu menghadapi 1000 lawan seorang diri. Mereka adalah para Grandmaster dalam sejarah, pemilik tubuh abadi yang hanya bisa ditemukan dalam legenda kuno. Chen Chu pernah bertanya, di ranah mana ayahnya berada? Sang ayah menjawab, ia pernah menyentuh ranah kegelapan. Raut wajah ayahnya berubah muram saat mengenang masa lalu itu. Namun sebelum ceritanya berlanjut, Chen Chu kecil berseru, betapa hebat ayahnya. Apakah ayah juga bagian dari keluarga legendaris itu? Pertanyaan polos itu membuat ayahnya terdiam sejenak. Sambil menghela napas, ia hanya menjawab, berasal dari Luotan. Menjelang senja, Chen Chu kembali ke apartemen, dan matanya terbelalak melihat ukuran iguana lautnya yang membesar drastis. Tinggal 1 kali makan lagi, dan evolusi yang ditunggu-tunggu akan dimulai. Chen Chu berdoa dalam hati, semoga harapannya tak sia-sia. Saat sang iguana melahap makanannya, poin evolusi terus menanjak, mencapai 198 dari 200. Sedikit lagi, dengan jantung berdebar, Chen Chu menantikan transformasi makhluk kecil di hadapannya. Kunyahan terakhir, poin evolusi mencapai 200 dari 200. Sistem berbunyi, iguana telah memenuhi syarat evolusi, dan proses evolusi pun dimulai. Tiba-tiba, lengan sang iguana terasa sakit menyengat, dan tentu saja, Chen Chu juga ikut merasakan penderitaan itu. Kemudian, rasa sakit menjalar ke punggungnya saat duri-duri mulai menembus kulit. Rasa sakitnya tak tertahankan. Sang iguana mengamuk, menghancurkan seisi ruangan. Saat semuanya berakhir, Chen Chu ambruk ke lantai. Ia tak pernah menyangka proses evolusi akan semenyakitkan ini. Terdengar sebuah suara. Chen Chu bangkit, tertatih-tatih menuju kamar tempat iguana itu berada. Ia penasaran, seberapa kuat iguana ini setelah berevolusi. Dengan 1 kibasan ekor, samsak tinju hancur berkeping-keping. Dia sadar, iguana itu kini memiliki kekuatan dahsyat. Chen Chu pun segera memeriksa statusnya. Levelnya masih 0, tapi konstitusinya melonjak tajam. Dari 28 menjadi 56, spiritnya meningkat dari 16 ke 18, dan atributnya naik dari 10
menjadi 20. Skill tinju ekstremitas miliknya kini mencapai level menengah, dengan pengalaman 48 dari 100 poin. Sementara itu, jurus lompatan awan masih di tingkat pemula dengan 66 poin, dan tendangan pegasnya mencapai 39/100 poin. Sang iguana laut telah menyelesaikan evolusi pertamanya. Dengan poin evolusi saat ini kembali ke angka 0. Chen Chu tak pernah menyangka evolusi sang klon akan langsung melipat gandakan fisik dan atribut tubuh utamanya. Sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Apakah efek penggandaan ini hanya karena levelnya masih rendah? Atau setiap evolusi klon memang akan selalu menggandakan kekuatannya? Jika kemungkinan pertama yang terjadi, maka peningkatannya akan melambat seiring waktu. Tapi jika yang kedua benar, potensi kekuatannya sungguh mengerikan. Chen Chu merasakan getaran kekuatan di tubuhnya. Menurut standar bela diri, dia akhirnya berhasil memasuki alam kegelapan. Saat atributnya aktif, ia bisa memancarkan energi keluar tubuhnya. Wajah Chen Chu berseri-seri, menyadari dirinya kini resmi menjadi seorang ahli bela diri. Namun, ada batasan. Latihan normal hanya memberinya maksimal 100 poin pengalaman per hari. Demi melampaui batas itu, Chen Chu kini bergantung sepenuhnya pada sang klon iguana laut yang menakjubkan. Tak hanya itu, sang iguana juga bisa memancarkan energi keluar. Sosoknya kini terlihat jauh lebih buas. Tiba-tiba, gedoran keras mengguncang pintu apartemennya. Seseorang di luar tampak marah besar. Saat pintu terbuka, seorang pria kekar menatapnya dengan kesal. Chen Chu membuka pintu, masih diselimuti aura kekuatannya. Ada apa? Tanyanya dengan tenang. Pria itu langsung terdiam membeku. Instingnya berteriak bahwa sosok di depannya ini bisa menghancurkannya dalam sekejap. Tubuhnya gemetar, ketakutan. Amarahnya lenyap seketika. Dan ia bertanya dengan sopan apakah apartemen Chen Chu sedang direnovasi. Chen Chu menjawab, dia hanya berlatih. Tak sadar kalau suaranya begitu keras. Pria itu sama sekali tak percaya. Latihan macam apa yang bisa menciptakan getaran seperti gempa? Tanyanya, sambil mencoba mengintip ke dalam. Saat melihat kondisi ruangan yang hancur berantakan, rahang pria itu terjatuh. Ia mundur dan berkata semuanya baik-baik saja. Dia hanya memohon agar Chen Chu bisa mengurangi volume latihannya di lain waktu. Chen Chu mengiyakan tanpa masalah. Setelah berterima kasih, pria itu langsung lari terbirit-birit menuju lift. Sang iguana mengintip dari dalam, lalu kembali masuk setelah pria itu menghilang. Chen Chu sadar, ukuran iguana itu sudah terlalu besar untuk apartemennya. Sudah waktunya melepaskan sang klon kembali ke habitat aslinya. Lautan, Chen Chu pun mengendarai mobilnya ke pantai untuk melepaskan sang iguana. Begitu menyentuh air, iguana itu langsung berenang dengan bebas. Chen Chu mengawasinya dari pantai. Makhluk itu terlihat sangat gembira, seolah telah kembali ke rumah sejatinya. Sang iguana langsung menyelam. Chen Chu pun mengaktifkan indera energinya, yang kini bisa mendeteksi radius 10 meter di sekitarnya. Dia bisa merasakan semua makhluk hidup di sekitarnya. Namun, beberapa ikan di sana tampak sangat aneh. Seekor ikan bermata 5 menarik perhatiannya. Sang iguana langsung mengunci targetnya dan melesat maju dengan kecepatan penuh. Ikan itu menyadari bahaya yang mendekat. Namun, ia sedang tak waspada di bawah permukaan air. Gelembung udara meletup saat sang iguana melahap mangsanya. Tanpa jeda, ia langsung mengincar target berikutnya. Seekor ikan lain yang tak menyadari bahaya pun menjadi santapan berikutnya. Setelah memakan ikan mutan, sang klon mendapat 10 poin evolusi, dan Chen Chu mendapat tambahan 1 poin atribut fisik. Makanan biasa hanya memberinya 1 poin evolusi, tapi ikan mutan memberikannya 10 poin sekaligus. Dengan adanya makhluk mutan di lautan dan berita-berita aneh belakangan ini, Chen Chu sadar dunia sedang tak baik-baik saja. Sang iguana pun kembali berburu. Kali ini,
Targetnya adalah seekor ikan yang lebih besar dengan ekor panjang nan ramping. Sebuah notifikasi dari sistem muncul, memberitahu bahwa klonnya telah mencapai batas 100 poin evolusi harian. Bagi manusia, lautan di malam hari gelap gulita. Namun lewat mata sang klon, dunia bawah air justru terlihat penuh warna dan kehidupan. Sebagai amfibi, iguana laut bisa bertahan sangat lama di dalam air. Tapi, tanpa insang, ia tetap butuh paru-paru untuk bernapas. Karena itu, ia harus sesekali muncul ke permukaan untuk menghirup udara. Ia melihat sebuah celah karang dan masuk ke dalamnya. Merasa tempat itu nyaman, ia pun memutuskan untuk beristirahat. Setelah klonnya aman, Chenchu bersiap pulang. Namun, saat di perjalanan, ia terkejut melihat sebuah villa di antah-berantah. Ia tak menyangka ada yang tinggal di sana. Tepat saat itu, sebuah teriakan minta tolong memecah keheningan malam. Chenchu menghentikan mobilnya dan menunggu. Ia tahu betul kapan waktu yang tepat untuk bertindak. Para berandal itu mengintip keluar, memastikan mobil tadi benar-benar telah lenyap. Begitu suasana aman, mereka pun bisa bernapas lega. Di dalam, 3 pria dan seorang wanita yang disandera tampak tak berdaya. Si botak menendang rekannya, menghardik kecerobohannya. Pria itu membela diri, menyalahkan suasana yang gelap gulita di dalam gudang. Karena itu, ia tak sadar penutup mulut si wanita terlepas saat mereka menyeretnya masuk. Sang wanita hanya bisa gemetar ketakutan. Si botak mengancamnya untuk diam jika tak ingin jadi mainan mereka malam itu. Sementara itu, Chenchu mendekati gudang dan memusatkan inderanya. Dengan persepsi energinya, Chenchu bisa memindai seluruh isi gudang. Para preman itu sedang bersantai sambil minum. Sang wanita gemetar hebat, sementara satu pria kurus lainnya asyik dengan ponselnya. Chenchu menganalisa situasi. Entah ini penculikan atau perdagangan manusia. Dia melihat dari 3 pria itu, 2 membawa belati. Dia tahu pertarungan ini harus berakhir dalam 1 menit demi keselamatan sandera. Tanpa ragu, Chenchu mendobrak pintu hingga hancur berkeping-keping. 2 pria langsung menghunus pisaunya. Tapi Chenchu bergerak lebih cepat, melayangkan tendangan ke pria pertama. Pria itu meraung kesakitan saat punggungnya menghantam keras dinding bata. Si botak mengumpat, mencoba menyerang dari belakang. Tapi Chenchu bereaksi secepat kilat dan menghantamkan pukulan telak ke ulu hatinya. Si botak pun langsung kehilangan keseimbangan. Pria kurus itu menopang tubuh bosnya sebelum jatuh, menyuruhnya untuk mundur sejenak. Si kurus bersiap menyerang. Aku Wong Ningfu dari perguruan tinju U. Chenchu balas menatap dingin. Tinju 8 ekstremitas luotan. Di dalam gudang tua itu, Ningfu mulai menunjukkan kuda-kudanya yang kokoh. Dia melancarkan jurus pertama, tinju tulu. Chenchu berhasil menahan tangannya dan bersiap membalas. Tapi Ningfu dengan gesit menendang kakinya, melancarkan serangan kedua. Jurus 2 kuda bergabung. Pukulannya mendarat di kepala Chenchu. Chenchu sadar, lawannya kali ini bukan orang sembarangan. Dia segera memperkuat pijakannya, membuat Ningfu terkejut. Chenchu membalas dengan jurus pamungkas 8 ekstremitas. Hantaman gunung besi, Ningfu langsung ambruk seketika. Chenchu merasakan adrenalinnya terpacu. Pria itu bergumam, tak menyangka akan bertemu praktisi sejati luotan setelah turun gunung. 8 ekstremitas. Hantaman gunung besi adalah teknik terkuatnya, dan reputasi itu memang bukan isapan jempol belaka. Sungguh disayangkan, ucap Chenchu. Ningfu tak mengerti apa maksudnya. Chenchu menjelaskan, dia tak menyangka seorang penjahat bisa memiliki kemampuan setinggi itu. Sayang sekali, seorang murid O.E. Wong memilih jalan yang salah. Pria itu menyeringai sinis. Kenapa kau berlaga suci? Kau hanya murid biasa yang tak tahu dunia luar. Aku sadar, untuk menjadi lebih kuat, cara apapun harus ditempuh. Dia lalu bergerak licik, mencoba mencungkil mata Chenchu. Secara naluriah,
Cencu menendangnya hingga tersungkur. Cencu tersadar. Pertarungan antar ahli bela diri adalah pertaruhan nyawa. Tekanan yang ia rasakan jauh lebih besar daripada saat menghadapi puluhan preman biasa. Dia kecewa karena kontrol kekuatannya masih jauh dari sempurna. Namun, ketidaksempurnaan itu menjadi malapetaka bagi ketiga berandalan tersebut. Cencu bertekad untuk berlatih lebih keras lagi. Lamunannya buyar saat mendengar suara rintihan sang wanita. Cencu segera menghampiri dan melepaskan ikatannya. Dia mencoba menenangkan wanita itu, yang membalas dengan ucapan terima kasih. "Lirih, hapus air matamu," kata Cencu. "Telepon polisi setelah aku pergi. Tapi, aku butuh bantuanmu." Dia berpesan pada wanita itu, "Jika polisi bertanya, katakan saja kau tidak sempat melihat wajah penyelamatmu dengan jelas." Wanita itu mengangguk dan berjanji tak akan mengatakan apapun. 10 menit kemudian, sirene polisi terdengar. Mereka terperangah saat memasuki gudang. Seorang wanita berdiri, sementara 3 pria tergeletak tak berdaya di lantai. Beberapa waktu kemudian, seorang petugas bernama Guan Qing memberikan laporan kepada wakil kepala Biro Keamanan. Di ruangannya, dia menjelaskan bahwa mereka menemukan jejak kaki yang sangat jelas pada pintu yang hancur. Berdasarkan kedalaman jejak dan bagaimana pintu itu terlempar, seseorang menendangnya dengan kekuatan minimal 1000 kilogram, membuat pintu terpental sejauh 3 meter. Dari 3 penculik, 2 tewas seketika, dan satunya koma. Menurut kesaksian korban yang bernama Lin Rangga, pelaku mengenakan topeng malam itu, sehingga ia sama sekali tidak bisa mengenali wajahnya. Wakil Kepala Biro Keamanan tak habis pikir. Kekuatan maksimum juara tinju di mesin uji saja hanya mencapai 800 kilogram. Kekuatan sebesar itu sangat mustahil di dunia nyata. Dia setuju bahwa kekuatan pria itu melampaui batas manusia. Tapi, dia juga menunjuk pada serangkaian insiden aneh yang terjadi belakangan ini. Tiba-tiba, kilat menyambar membelah langit. Pertanda badai besar akan segera datang. Sementara itu, di dekat laut, sebuah mobil terparkir dalam kegelapan. Di dalamnya, tatapan tajam Cencu terpaku pada sebuah perahu yang baru saja merapat. 3 orang pria turun dari perahu itu. Di tengah keramaian, sang bos menjadi pusat perhatian. Mereka merayakan hasil jarahan yang melimpah. Namun, sang bos justru menghabiskan 1 juta yuan untuk seorang wanita dari Bald Tiger. Tindakan itu jelas sebuah pemborosan besar di mata anak buahnya. Salah satu dari mereka menggerutu, menyuarakan kekesalan setelah berbulan-bulan membongkar kapal karam dan hanya berhasil mengumpulkan 2 juta yuan lebih sedikit. Dengan tatapan meremehkan, sang bos menyebut mereka berpikiran sempit. Dia yakin uang bukan masalah selama mereka memilikinya, dan kata-katanya berhasil membakar kembali semangat mereka. Mengalihkan pembicaraan, tatapan bos kini tertuju pada pria bernama Four Eyes, menanyakan perkembangan urusan perusahaan. Four Eyes dengan sigap melaporkan, "Semua beres, bos. Perusahaan pengiriman sudah diurus, dan gedung kantor mewah yang Anda inginkan juga sudah kami sewa." Tak hanya itu, dia menambahkan kalau sudah memilih beberapa wanita cantik untuk posisi sekretaris dan menjamin bos tidak akan kecewa. Sang bos tertawa puas dengan kemampuan bernapas di dalam air yang dia miliki, menemukan lokasi kapal karam, dan menjara semua hartanya adalah hal mudah. Uang tak akan pernah jadi masalah lagi. "Ikuti aku, dan kalian tidak akan pernah kelaparan," perintahnya menggema, penuh keyakinan. Namun, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. "Siapa di sana?" teriak sang bos waspada. Dari balik bayangan, Cencu muncul dengan tatapan dingin, berkata bahwa dia sudah bertemu banyak sampah, tapi mereka benar-benar istimewa. Amarah sang bos meledak sambil mencabut pisaunya. Dia menerjang maju. "Bocah lancang,
Orang sepertimu biasanya mati muda. Tapi Chenchu hanya dengan tenang mengangkat kakinya. Satu hentakan cukup untuk membuat tanah retak, dan sang bos kehilangan keseimbangannya. Sebuah celah terbuka, dan Chenchu tak menyia-nyiakannya. Satu pukulan telak mendarat dengan sempurna. Diakhiri dengan tendangan kuat, tubuh sang bos terlempar hingga menabrak pohon. Anak buahnya terpana. Mustahil, bos mereka yang telah berevolusi menjadi jauh lebih kuat dan cepat, bahkan sanggup menghabisi 5 orang sendirian dengan mudah, kini tak berdaya. Four Eyes panik dan berteriak untuk lari, tapi terlambat. Sebelum mereka sempat bergerak, sebuah pukulan mendarat di punggung mereka. "Apa yang kau lakukan?" rintih sang bos. Chenchu hanya tersenyum tipis. "Lihat saja, inilah saatnya untuk menguji kekuatan barunya. Kontrol pikiran." Menatap mata sang bos, Chenchu bertanya, siapa namanya dan apa pekerjaannya. Seketika, tatapan Jiang Chongshu menjadi kosong dan menjawab bahwa namanya Jiang Chongshu dan dia punya sebuah kapal. Dia mengaku bekerja sebagai penyelundup dan sebulan yang lalu mendapatkan kekuatan untuk bernapas di bawah air. Sempurna. Kontrol pikirannya bekerja lebih baik dari dugaan. Pria itu kini tak lebih dari boneka di tangannya. Jiang Chongshu terus menceritakan bagaimana dia menjarah kapal karam di dasar laut dan menjual hartanya kepada para miliarder. Tiba-tiba, efek kontrol pikiran lenyap. Jiang Chongshu tersentak, merasakan sakit yang luar biasa di tangannya. Dia bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Dengan santai, Chenchu berkata kalau dia tidak sengaja mematahkan tangannya sendiri. Anehnya, Jiang Chongshu langsung membungkuk dan memanggilnya bos. Menerima alasan itu tanpa ragu, Chenchu memerintahnya untuk kembali ke kapal dan beristirahat. Dia akan menyusul setelah membangunkan kedua anak buahnya yang lain. Tanpa perlawanan, Jiang Chongshu menurut. Ini adalah awal yang baik, karena Chenchu butuh sumber daya yang tak terbatas untuk membesarkan iguana lautnya. Dan Jiang Chongshu, dengan kapal dan koneksi ke orang-orang kaya, adalah tambang emas yang sempurna untuk mendanai evolusi iguananya. Chenchu tersenyum puas. Kekuatan kontrol pikiran ini benar-benar luar biasa. Jiang Chongshu memang memberikan sedikit perlawanan mental, tapi kedua anak buahnya takluk dalam sekejap. Ini membuktikan teorinya. Semakin lemah mental seseorang, semakin mudah dikendalikan. Dengan pikiran itu, mereka pun menaiki kapal. Di atas kapal, seorang pria berpenampilan necis bertanya pada Jiang Chongshu, "Siapa?" "Chenchu." Dengan tegas, Jiang Chongshu menjawab agar dia menjaga sikapnya, karena Chenchu adalah bos barunya. Pria itu langsung membungkuk hormat pada Chenchu. Tak lama, Jiang Chongshu memerintahnya untuk menyiapkan surat pemindahan kepemilikan kapal atas. Nama, Bos Chenchu. Kontrak pun diserahkan. Jiang Chongshu menyuruh pria itu untuk menunggunya di kantor keesokan hari. Sementara itu, dia mengikuti Chenchu ke rumah sakit untuk mengobati lukanya. Keesokan harinya, di dasar laut, sang iguana laut kembali berpesta pora. Bagi klonnya, lautan adalah surga makanan tanpa batas. Sementara di gym, Chenchu mendorong fisiknya hingga batas, menambah 5 poin evolusi dan 0,5 poin konstitusi. Dia sadar, dia tidak bisa hanya bergantung pada klon iguana untuk menjadi lebih kuat. Karena itulah latihan fisik juga krusial. Setelah 2 pertarungan terakhir, dia merasa kontrol atas kekuatannya menjadi jauh lebih tajam. Di dalam gua di gunung, notifikasi sistem muncul. Energi yang diserap telah dicerna selama latihan, dan poin evolusi bertambah 6. Keesokan harinya, proses transfer kepemilikan kapal selesai. Chenchu yang fokus berlatih seharian berhasil mengumpulkan lebih dari 90 poin evolusi. Tubuhnya pun berevolusi, bertambah tinggi 20 cm. Besok, sudah saatnya sang iguana laut menjelajahi samudra yang lebih dalam. Dia semakin sadar
Dia bukanlah satu-satunya manusia dengan kekuatan super. Untuk bertahan, dia harus menjadi jauh lebih kuat. Terlebih lagi, ada monster misterius yang bersembunyi di kedalaman. Di saat yang sama, salah satu anak buahnya mengeluh karena ikan-ikan di area itu menghilang. Four Eyes berspekulasi mungkin dimakan oleh sekawanan hiu. Mereka selalu bergerak dalam kelompok. Bahkan paus pembunuh pun akan berpikir dua kali. Jauh di kedalaman, sekawanan hiu memang sedang berburu. Dan target mereka adalah sang iguana laut. Seekor hiu ganas langsung menerkam, giginya menancap. Tapi sang iguana bahkan tidak terluka. Dalam sekejap, situasi berbalik. Sang pemburu kini menjadi mangsa. Saat iguana raksasa itu membuka rahangnya dan melahap hiu tersebut. Berkat itu, sang iguana dianugerahi 10 poin evolusi tambahan. Cencu bahkan bisa membayangkan betapa lezatnya daging mangsanya. Tiba-tiba, sebuah notifikasi sistem muncul di hadapan Cencu, mengabarkan bahwa klonnya telah memenuhi syarat untuk berevolusi. Sistem bertanya, apakah ia ingin memulai evolusi? Seketika ia sadar, pilihan itu kini ada di tangannya. Tanpa ragu, ia mengonfirmasi, dan rasa sakit yang luar biasa kembali menyiksa sang iguana. Pada saat yang sama di gym, Cencu pun merasakan kesakitan serupa. Begitu prosesnya berakhir, ia segera memeriksa status barunya. Levelnya kini menjadi 1, dengan konstitusi 130 dan spirit 38. Bakat kontrol pikirannya pun masih utuh. Kekuatannya melonjak drastis, dari 100 menjadi 280. Jurus tinju anggota tubuhnya mencapai level menengah, dengan pengalaman 370 dari 1000. Jurus lompatan awan juga berada di level menengah, dengan pengalaman 290 dari 1000. Teknik kuncian kakinya pun kini di level menengah, dengan pengalaman 390 dari 1000. Klon milik Cencu kini adalah kadal berduri dengan sisik berlapis, seekor makhluk buas yang sedang dalam perjalanan evolusi menjadi penguasa lautan yang ganas. Klon ini telah berevolusi sebanyak 2 kali. Poin evolusinya saat ini 0 dari 5000, dan ia dianugerahi afinitas air. Meski penampilannya tampak biasa, Cencu sangat puas dengan statistik barunya. Levelnya kini setara dengan pencapaian tertinggi di alam gelap dalam dunia bela diri tradisional. Namun, ia menyadari bahwa konstitusinya tidak lagi berlipat ganda setelah evolusi kali ini. Tapi ia mengerti, itu karena konstitusi awalnya yang sangat rendah menjadi alasan penggandaan kekuatan sebelumnya. Kemudian, ia penasaran tentang arti afinitas air. Saat ia memfokuskan pandangannya pada iguana lautnya, ia terkejut melihat ukurannya yang gigantis. Kepadatan tulangnya berlipat ganda dari sebelumnya, membuat bobotnya kini mencapai 4 hingga 5 ton. Kekuatan klonnya meningkat 2 kali lipat, dan cakarnya setajam bilah baja. Klon itu kini jauh lebih eksplosif dari sebelumnya. Kecepatan renangnya mencapai 70 km per jam, lebih cepat dari kapal besar sekalipun. Gerakannya di dalam air nyaris tanpa suara, dan ia merasakan lebih sedikit hambatan. Ia menduga semua ini adalah efek dari afinitas air yang dimiliki klonnya. Tak lama kemudian, Cencu menerima sebuah panggilan telepon. Ia bertanya, apa ada yang berburu harta karun belakangan ini? Tidak ada, bos, jawab bawahannya. Cencu lalu menanyakan perkembangan riset. Laporan menyebutkan bahwa mereka telah menemukan beberapa lokasi kapal karam. Tapi, tanpa Zhang Chongsu yang mampu bernapas di dalam air, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Cencu dengan tenang menjawab bahwa mereka tak perlu cemas lagi. Cencu tahu bahwa jalur perairan dangkal yang dulu digunakan negara Z dan jalur perdagangan utama, negara Hari dan Raun, sebagian besar sudah dijarah. Namun, ia yakin masih banyak kapal berharga yang tersembunyi di perairan yang lebih dalam. Ia pun mengarahkan iguana lautnya menuju tenggara, 25 km dari pantai, di area Laut Kuning. Hebatnya, dia masih bisa bernapas di kedalaman laut. Setelah evolusi, persepsinya meningkat drastis.
Kini ia bisa merasakan area dalam radius 20 km di sekelilingnya. Setelah semua persiapan selesai, ia siap berburu kapal karam. Begitu urusan pekerjaan beres, ia memutuskan untuk menikmati hidup dan fokus membesarkan klon iguananya. Ia melirik jam dan berpikir sudah waktunya untuk mengisi perutnya sendiri. Sementara itu, di sudut jalan, seorang wanita pirang yang cantik tertidur pula sambil bersandar pada tiang di trotoar. Cencu mentraktir dirinya sendiri dengan makan malam mewah. Rasanya memang lezat, tapi satu porsi menghabiskan lebih dari Rp3.000. Tabungannya hanya tersisa Rp20.000. Tapi ia tak khawatir, karena sebentar lagi ia akan mengambil alih seluruh perusahaan milik Bos Jiang. Setidaknya, ia sudah mencicipi bagaimana rasanya menjadi kaya. Saat di jalan, ia melihat dua pria mengelilingi seorang wanita yang tergeletak pingsan. Cencu langsung menegur mereka. Ia sadar, seiring kekuatannya yang bertambah, jiwa kepahlawanannya pun ikut tumbuh. Selama tidak ada bahaya yang mengancam nyawanya, ia tak keberatan untuk turun tangan. Para berandalan itu tampak kesal. Salah satunya menghunus pisau dan mengusirnya. Kami akan berpura-pura tidak melihatmu. Cencu pun melepaskan auranya. Aura dahsyat miliknya berkobar, seolah diselimuti api. Saat itu, Cencu sedang mengumpulkan auranya. Kedua pria itu merasa seolah sedang ditatap oleh seekor binatang buas. Rasa takut yang mencekam membuat mereka ingin segera kabur. Namun, wanita itu justru menertawakan mereka dan mengejeknya karena tidak takut. Cencu bertanya-tanya dalam hati, apa wanita ini gila? Jarang sekali ia bertemu wanita senekat itu. Para preman itu tak ingin terlihat lemah di hadapan si wanita. Mereka memutuskan tak perlu takut pada Cencu yang hanya seorang diri. Merasa diremehkan, mereka bersiap menyerang Cencu yang dianggap terlalu sombong. Namun, Cencu melompat tinggi dan melayangkan tendangan mematikan. Keduanya langsung terlempar ke udara. Padahal, ia hanya menggunakan 10% dari kekuatannya. Jika tidak, tendangan itu bisa melumatkan mereka menjadi debu. Dia memutuskan untuk melepaskan mereka kali ini. Meskipun bersalah, nyawa mereka tak pantas dihabisi. Kedua pria itu lari tunggang langgang. Salah satunya harus memapah temannya sambil menggambarkan Cencu seolah iblis yang turun dari neraka. Wanita itu berjalan sempoyongan dan memuji Cencu. Kau hebat. Cencu merasa gerak-geriknya aneh dan curiga. Wanita itu di bawah pengaruh obat-obatan. Tanpa pikir panjang, Cencu segera menelepon polisi dan melaporkan seorang wanita mabuk di luar bar Sang Tang. Cencu bisa melihat raut cemas di wajah wanita itu. Wanita itu lantas menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Tak lama berselang, sirina polisi memecah keheningan. Wanita itu justru mengeluh, menyebut Cencu tidak seru. Cencu tak peduli. Dia langsung melaporkan semua yang dilihatnya pada petugas. Masalah pun selesai tanpa keributan. Untung saja, Cencu bukanlah orang yang berniat jahat. Misi selanjutnya, mengendalikan iguana laut raksasa dan mencari bangkai kapal misterius. Setibanya di titik lokasi, dia sadar informasi dari Four Eyes ternyata akurat. Koordinatnya tepat. Ada bangkai kapal di bawah sana. Sayangnya, indera energinya saat itu hanya mampu menjangkau radius 20 meter. Dia sadar, kemampuannya ini harus terus diasah. Penyelaman pun dimulai. Dan benar saja, dia menemukan harta karun berupa tumpukan emas batangan murni. Perintah pun diberikan pada Four Eyes untuk membawa kapal 3 km ke arah timur. Lalu, menurunkan peti penyimpanan. Four Eyes menoleh pada Black Ghost dengan penasaran, selain bos, adakah orang lain yang bisa bernapas di dalam air? Black Ghost langsung memotongnya dengan tajam. Hentikan pertanyaanmu. Jangan pernah mencoba mengorek rahasia bos. Sang iguana laut mulai mengangkut peti emas itu. Namun saat peti terangkat, matanya tertuju pada sebuah kepingan logam yang aneh. Black Ghost memberi laporan bahwa peti sudah berhasil diangkut ke kapal
dan mereka siap untuk kembali ke markas. Sementara itu, sang iguana laut terus mencakari kepingan logam itu. Anehnya, benda itu sangat keras. Cakarnya yang tajam, bahkan nyaris tak meninggalkan bekas. Cencu menduga ini bukan logam biasa. Pasti semacam paduan material khusus. Merasa benda ini berharga, ia memutuskan membawanya untuk diselidiki lebih dalam. Tiba-tiba, dari kegelapan laut, sesosok makhluk putih raksasa menyergap dan menelannya bulat-bulat. Sebuah serangan mendadak yang mematikan. Namun, Cencu sama sekali tidak gentar. Meski ukurannya kalah besar, ia yakin kekuatan serangan dan pertahanannya jauh lebih unggul. Dia tahu makhluk ini bukanlah tandingannya. Beberapa saat kemudian, hanya tersisa tulang belulang yang mengapung di permukaan. Rupanya, sang iguana laut menang telak. Ia melahap lawannya tanpa sisa sambil bergumam. Sashimi yang lumayan lezat. Beberapa jam berlalu. Cencu bersandar di sebuah batu karang raksasa. Karang ini telah ditempa ombak selama ribuan tahun, membuatnya sekeras baja. Pantai terpencil di tengah keheningan malam adalah arena latihan yang sempurna untuk menguji batas kekuatannya. Berkat latihan kerasnya selama ini, kepadatan tulangnya kini mencapai hampir 20 kali lipat manusia normal. Belum lagi, perisai energi luar tubuhnya mampu menyerap sebagian besar dampak serangan. Alhasil, yang ia rasakan hanyalah sedikit sengatan di tangannya. Rasa sakit itu pun lenyap dalam sekejap. Berkat kemampuan regenerasi super miliknya, tingkat evolusi fisiknya sudah melampaui angka 200. Meski belum diuji, ia memperkirakan kekuatan pukulannya minimal 3.000 pon atau setara 1,5 ton jika digabungkan dengan energi luar dan teknik tinju spesialnya. Satu pukulan saja sudah cukup untuk menghancurkan lawannya. Cencu menghantam batu karang sekuat tenaga. Tenaganya terkuras habis. Keringat membanjiri seluruh tubuhnya. Ia pun merebahkan diri di pasir untuk memulihkan tenaga. Ia teringat samsak di rumah yang selalu hancur dan betapa mustahilnya berlatih di taman kota. Di zaman modern ini, jika seseorang merekam aksinya lalu mengunggahnya ke internet, masalah besar pasti akan datang. Dia tahu kekuatan sebesar ini hanya akan menarik perhatian dan bencana. Hanya di tempat terpencil inilah ia bisa berlatih dengan bebas. Perasaan ini sungguh melegakan. Ia juga kembali takjub pada kemampuan regenerasinya. Belum genap semenit ia beristirahat. Lecet di tangannya sudah pulih total. Tak lama, sang iguana laut datang membawakan bongkahan logam itu. Bongkahan biji hitam itu berkilau metalik, namun sekilas tampak seperti batu biasa. Anehnya, saat Cencu mencoba mengangkatnya, benda itu tidak bergeming sedikit pun. Ia memperkirakan beratnya mencapai 200 pon. Sebuah logam yang luar biasa padat dan keras. Bahkan, cakar iguana laut raksasa pun tak mampu menggoresnya. Benda ini adalah material sempurna untuk senjata. Tapi dengan teknologinya saat ini, mustahil untuk menempanya. Untuk saat ini, ia memutuskan fokus pada batangan emas terlebih dahulu. Cencu naik ke kapal dan bertanya di mana semua barangnya. Anak buahnya menjawab sigap, "Semua sudah diamankan di kapal, bos. Sudah kami rapikan." Ia pun memeriksa tumpukan emas di ruang kapten. Black Ghost mengintip dari balik pintu, lalu bertanya penasaran, "Berapa nilai semua ini?" Matanya terbelalak. Ia tak pernah melihat harta sebanyak ini seumur hidupnya. Cencu dengan tenang menjawab, "Emas ini tidak memiliki cap atau tanda apapun. Artinya, ini adalah hasil penambangan ilegal. Jadi, kita tidak bisa menjualnya sebagai barang antik." Adegan beralih, Cencu kini berada di pusat kota yang sibuk. Ia memasuki sebuah toko perhiasan dan bertanya, apakah mereka membeli emas? Penjaga toko menjawab, "Tentu saja." Lalu balik bertanya, "Apakah itu cincin atau kalung?" Cencu hanya membuka ranselnya dan memperlihatkan sebatang emas murni. Penjaga toko itu pun terperangah. Tanpa banyak bicara,
ia mengantar Cencu ke lantai atas untuk bertemu langsung dengan manajer. Sang manajer menyambutnya ramah, lalu menjabat tangannya. Ia menanyakan nama Cencu dan berapa banyak emas yang ingin ia jual. Sekali lagi, Cencu hanya membuka ranselnya yang penuh dengan emas. Sang manajer menjelaskan bahwa mereka harus menguji kemurniannya terlebih dahulu. Ia pun mempersilakan Cencu untuk menunggu sejenak. Sambil menunggu proses pengecekan, Cencu duduk santai bermain ponsel. Beberapa saat kemudian, sang manajer kembali dan melapor. Total beratnya 11.250 gram. Mengingat kemurniannya yang tidak sempurna dan fakta bahwa ini adalah emas hasil tambang pribadi, harga ditawarkan sebesar 400 wen per gram. Tanpa ragu, Cencu langsung menyetujuinya. Sebuah notifikasi masuk mengabarkan dana 4.500.000 wen telah mendarat di rekeningnya. Seketika ia teringat teman-teman sebayanya yang mungkin masih berkutat dengan tugas kuliah, sementara dirinya hanya dari satu petualangan saja sudah meraup jutaan. Perasaan ini terasa begitu surreal. Ekspresi Cencu pun berubah serius. Di balik kemudi, ia memutuskan sudah saatnya membeli mobil baru. Mobilnya saat ini terlalu ceper dan tidak cocok untuk medan pantai yang penuh guncangan. Tujuannya adalah sebuah showroom mobil mewah. Pandangannya terpaku pada sebuah mobil putih. Namun tiba-tiba, sepasang kekasih memasuki ruangan. Pasangan itu seketika mencuri perhatian Cencu. Betapa terkejutnya dia. Wanita itu adalah mantan kekasihnya. Dulu, Cencu rela menghabiskan banyak uang untuknya. Tapi wanita itu lebih memilih materi dan status, meninggalkannya demi pria yang lebih kaya. Melihat Cencu, wanita itu berbisik pada pacarnya, menunjuknya sebagai pecundang yang dulu terobsesi padanya. Pria itu pun mendekat dengan angkuh. Untuk apa mahasiswa kere sepertimu berada di showroom mobil mewah? Black Ghost yang mendengarnya langsung naik pitam, tapi Cencu menenangkannya. Kenapa? Apa kami salah bicara? Ejek pria itu. Ia kembali menegaskan bahwa tempat ini bukanlah untuk mahasiswa miskin. Seperti Cencu, sang mantan pun ikut menimpali, mengajak pacarnya untuk tidak membuang waktu dan mulai melihat-lihat mobil saja. Pilihannya jatuh pada mobil sport merah yang mencolok. Pria itu pun berlagak memeriksa mobil untuknya. Dia tahu betul, uang adalah pemikat wanita nomor satu. Padahal, gajinya sendiri tak seberapa. Hanya puluhan ribu sebulan. Mana mungkin dia sanggup membelikan mobil semewah itu. Sementara itu, Cencu telah menentukan pilihannya. Sebuah mobil dengan sasis tinggi dan ruang yang lapang. Seorang pramuniaga menghampirinya. Tuan mau bayar tunai atau dengan kartu? Kartu? Bayar lunas? Jawab Cencu mantap. Mantannya yang mendengar itu terperangah. Apalagi harga mobil itu 2,38 juta wen. Pria itu tertawa sinis. Paling-paling dia hanya berpura-pura. Tidak mungkin rekeningnya punya uang sebanyak itu. Mantan Cencu pun setuju. Teringat bagaimana dulu Cencu hanya bisa makan mie instan. Mereka mengejeknya. Mahasiswa miskin beli mobil mewah? Lelucon macam apa ini? Mereka menambahkan, tak perlu pamer. Apalagi jika nanti kartunya ditolak dan membuatnya malu. Black Ghost tak tahan lagi. Ini bukan urusan kalian. Dia balik menantang. Lalu apa yang akan kalian lakukan jika bosku benar-benar sanggup membayarnya? Pria itu menyeringai. Jika dia mampu, aku akan langsung memanggilnya ayah di tempat ini. Tapi jika tidak, lanjutnya, dia yang harus memanggilku ayah. Wanita itu mengira pacarnya hanya menggertak. Tak lama, pramuniaga kembali dengan kartu dan kunci mobil. Tuan Chen, mobil ini resmi milik Anda. Dengan tenang, Cencu mengucapkan terima kasih. Senyum kemenangan tersungging di wajah Black Ghost. Pasangan itu membeku tak percaya. Sejak kapan Cencu bisa sekaya ini? Bisik wanita itu. Black Ghost langsung mencengkeram kerah pria sombong itu, menagih janjinya untuk memanggil bosnya ayah. Namun, Cencu menghentikannya.
Jangan buang waktumu untuk orang seperti mereka. Bos, Anda terlalu baik, balas Black Ghost. Kalau itu dirinya, pria ini tak akan bisa pergi sebelum menepati janji. Dengan wajah merah padam, pria itu terdiam malu saat Chen Chu melaju dengan mobil barunya. Sang mantan tiba-tiba berlari mengejarnya. Pemandangan itu tak luput dari para pramuniaga yang langsung berbisik-bisik membicarakannya. Seorang pramuniaga pria berkomentar. Dia pikir sudah dapat ikan paus. Nyatanya, malah melepas naga tersembunyi. Rekan wanitanya menimpali. Begitulah, penyesalan memang selalu datang belakangan. Beralih ke restoran Cloud Edge, tempat makan termewah di kota N. Chen Chu disambut dengan sangat hormat. Seorang pelayan menyerahkan menu. Tanpa pikir panjang, ia memesan lobster Boston seharga 5,88 wen dan kepiting raja 7,88 wen. Chen Chu tersenyum puas. Baginya, harga selangit itu sepadan dengan pelayanan dan para pelayan cantik yang melayaninya. Setelah sekian lama memasak untuk para iguana, sudah saatnya ia menikmati hasil kerja kerasnya. Sebuah pesan masuk dari penasihat akademik. Mengingatkan kelas akan dimulai minggu depan. Ah, benar juga. Chen Chu baru ingat dirinya masih mahasiswa semester 2. Waktunya akan semakin terbatas. Setelah perkuliahan dimulai, dia harus bergerak cepat mengumpulkan lebih banyak uang agar para iguananya bisa menembus ke alam bayangan. Ikan pedang, perenang tercepat di lautan, mampu melesat hingga 60 mil per jam atau sekitar 90 km per jam. Namun, kecepatan itu bukan apa-apa bagi Chu. Sang iguana melahap ikan pedang itu dengan nikmat. Setelah perutnya terisi, perburuan harta karun akan dilanjutkan. Berkat santapan itu, nilai evolusinya bertambah 10 poin. Kini, saat ia mempertajam inderanya, ia mampu mendeteksi objek dari jarak puluhan kilometer. Sayangnya, setelah memindai dasar laut, tak ada kapal karam yang ditemukan. Beberapa hari berlalu tanpa hasil, dan ia mulai merasa dunia berubah dengan cara yang aneh. Ia mulai berpikir, mungkinkah ada organisasi supernatural rahasia yang dikelola oleh pemerintah? Tapi, dengan kekuatan yang ia miliki sekarang, setiap langkahnya harus diambil dengan lebih hati-hati. Chen Chu akhirnya menjejakkan kaki di sebuah gedung perkantoran megah di jantung kota N. Ini adalah kali pertamanya berkunjung sejak Zhang Chongsu mengambil alih kendali perusahaan. Berada di kawasan paling sibuk, kemewahan Tianlan Marine Industries begitu terasa. Jelas sekali, Chongsu telah mengerahkan segalanya demi citra perusahaan. Sang resepsionis langsung mengenali asisten Zhang, dan dengan sigap, Zhang memerintahkannya untuk mengumpulkan semua orang di ruang pimpinan. Di dalam ruangan itu, Zhang dengan penuh hormat memperkenalkan Tuan Chen kepada seluruh karyawan. Pesona pria muda, tampan, dan kaya raya itu seketika membius para karyawati. Ningin, sang resepsionis, diperkenalkan secara khusus. Tak lama, seorang wanita lain datang menyajikan kopi. Zhang memperkenalkannya sebagai sekretarisnya, Sulang Yu. Namun Chen Chu tak meliriknya sedikit pun, hanya memberi perintah dingin, letakkan saja di sana. Setelah memeriksa beberapa dokumen, ia menyadari, meski ini hanya perusahaan cangkang, fasilitas yang tersedia benar-benar lengkap dan mewah. Biaya operasional bulanannya saja mencapai ratusan ribu. Ini menjadi cambuk bagi Chen Chu untuk terus memburu harta karun dari kapal karam. Ia pun menyuruh Zhang Su untuk menyudahi sesi perkenalan itu dan meminta semua orang kembali bekerja. Ia juga mengingatkan Zhang Su untuk segera kembali ke kapal, memastikan semua kru tetap dalam pengawasannya. Walaupun efek hipnotis bawah sadar masih bekerja stabil, Chen Chu tahu metode ini tidak 100% aman. Dia harus membatasi interaksi mereka dengan dunia luar. Tiba-tiba, konstitusinya bertambah 0,7 poin, sembari tubuh utamanya beristirahat. Klon-klon miliknya terus berburu di lautan, membuat fisiknya semakin kuat. Sebuah metode yang sangat memuaskan. Di saat yang sama, sang iguana laut raksasa
sedang berburu. Ia baru saja menghantam kepala seekor ikan besar dengan brutal. Awalnya Cencu mengira itu barakuda, tapi ukurannya mencapai 4 hingga 5 meter. Jauh melebihi panjang normalnya yang hanya 2 meter. Kecepatannya luar biasa, dan gigitannya lebih keras dari baja. Jika bukan karena medan gaya pelindungnya, Cencu pasti sudah terluka parah. Ia sadar, jumlah ikan mutan ganas di lautan semakin bertambah. Bahkan daging ikan ini terasa sangat berbeda. Energi yang diberikannya jauh lebih besar. Sistem pun memberitahukan klonnya berhasil mendapatkan 90 poin evolusi. Konstitusinya melonjak hingga +9. Cencu merasa ada yang sangat istimewa dari ikan mutan ini. Otot dan tulangnya berkembang dengan kecepatan 10 kali lipat dari biasanya. Ia sedikit menyesal karena tampaknya ikan ini adalah satu-satunya. Sementara itu di kantor, para karyawati sedang asyik bergosip tentang bos baru mereka. Bertanya-tanya apakah dia sudah punya kekasih. Nikian terlihat sangat terpesona oleh Cencu. Obrolan mereka terhenti seketika saat Cencu muncul dan bertanya, apakah pekerjaan mereka belum selesai? Lang Yu tergagap menjawab, Masih ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Dengan pendengaran supernya, Cencu sudah mendengar semua percakapan mereka dari dalam lift. Namun ia berpura-pura tak tahu untuk menghindari suasana canggung. Sebagai bentuk apresiasi, dia mengajak mereka semua untuk makan malam. Tentu saja, para wanita menyambutnya dengan sorak gembira. Mereka menuju restoran super mewah Above the Cloud. Semua terpukau melihat mobil dan kemewahan restoran yang luar biasa. Saat tagihan fantastis senilai 48.888 muncul. Cencu hanya dengan santai menyerahkan kartu kreditnya. Nikian pun semakin jatuh hati. Dia bertanya-tanya, dari keluarga sekaya apa pria ini berasal? Lang Yu sendiri tak percaya ada orang yang menghamburkan uang semudah itu. Wanita lainnya justru berpendapat, mengikuti bos seperti ini bisa menjanjikan masa depan yang cerah. Cencu lalu berkata, ia ada urusan malam itu. Jadi, setelah makan malam, ia akan mengantar mereka semua pulang. Angin laut yang sejuk perlahan memperbaiki suasana hatinya. Di sebuah pantai berbatu yang terpencil, di tengah keheningan malam, Cencu berlatih tanpa henti. Fisiknya kini 20 kali lebih kuat dari manusia normal. Dengan kekuatan pukulan melebihi 2 ton, ditambah dengan medan gaya luarnya, daya hancurnya berlipat ganda, nyaris mencapai 5 ton untuk setiap pukulan. Tapi semakin besar kekuatan, semakin sulit pula pengendaliannya. Karena itulah, ia terus berlatih untuk menyempurnakan kontrolnya. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang aneh. Di tempat terpencil seperti ini, ada orang lain yang berkeliaran selarut ini. Seorang pria di pantai berteriak pada orang-orang di kapal. Apa kalian masih tidak mempercayaiku? Pimpinan di kapal balas berteriak, menegaskan, meski sudah banyak kesepakatan, aturannya tetap sama. Uang dulu, baru barang dikirim. Dari balik bebatuan, Cencu mengamati. Dia tahu ini adalah transaksi ilegal. Melihat lawan-lawannya bersenjata, dia harus bergerak hati-hati. Transaksi akhirnya selesai. Kedua belah pihak saling berjabat tangan. Pria di pantai mengingatkan rekannya untuk lebih berhati-hati. Rupanya situasi di luar sedang semakin ketat. Pria lainnya meyakinkan bahwa jalur mereka aman dan mustahil dilacak. Tepat saat itu, sesosok bayangan menyelinap tanpa suara di belakang mereka. Dalam sekejap, Cencu menumbangkan 2 orang sekaligus. Bos kelompok itu panik dan mencoba meraih pistol. Tapi Cencu jauh lebih cepat. Satu pukulan telak mendarat di wajahnya. Bagi Cencu, orang-orang ini sudah kehilangan kemanusiaannya. Menyingkirkan mereka sama saja seperti membersihkan sampah masyarakat. Setelah membereskan mereka, Cencu memberi perintah pada sang iguana laut untuk mencari kapal mereka. Monster itu melesat dan menghantam kapal hingga terbelah 2. Orang-orang di atasnya terlempar ke lautan yang gelap. Mereka berteriak panik,
melihat sosok monster raksasa itu. Sadar tak ada jalan keluar, salah satu dari mereka nekat mengeluarkan pistol dengan putus asa. Dia menyeringai, menyarankan untuk menghabisinya saat itu juga. Seekor iguana takkan bisa lari dari hujaman peluru. Dor, sebutir peluru panas melesat tepat di sisi mata sang iguana. Pria itu gemetar hebat. Dicekam kengerian. Di hadapannya, aura buas sang iguana meledak, dan dalam sekejap, nyawanya pun melayang. Jasad tak bernyawa mengapung di lautan, sementara sang iguana dengan tenang membawa sebuah koper. Di tempat lain, Chu, sang karakter utama kita, tengah sibuk menghitung tumpukan uang. Setiap gepoknya bernilai 100.000, dengan total 30 juta. Artinya, ada 300 tumpukan. Di hadapannya, baginya, uang tunai di depan mata terasa jauh lebih memuaskan daripada sekadar deretan angka di rekening. Pagi berikutnya di sebuah kafe, sesosok wanita memesona, mencuri perhatian setiap pria yang melihatnya. Wanita itu adalah Lang Yu. Tanpa ragu, ia meminta tanda tangan dari Chu. Anak buahnya hanya bisa terdiam membisu. Namun dalam hati mereka semua berpikiran sama. Ternyata bos kita gampang sekali ditaklukkan. Chu pun memutuskan kembali ke kantor. Ia memerintahkan Lang Yu untuk segera mengumumkan jadwal rapat selanjutnya. Saat melangkah melewati mereka, aura dingin Chu terasa begitu menusuk. Kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat suasana menjadi tegang dan mencekam. Di dalam ruang rapat, Chu menekankan agar setiap detail pekerjaan di perusahaan ditangani dengan presisi dan sempurna. Dia berkata, "Jika kalian berhasil, kalian akan jadi pahlawan perusahaan ini. Dan selama performa kita terus menanjak, bonus besar menanti kalian semua di akhir tahun." Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul di ponsel Chu, membuatnya segera memeriksa pesan itu. Pesan itu adalah pengingat genting. Hari ini, batas akhir pendaftaran ulang, dan hanya namanya yang belum tercatat. Chu pun mengumumkan pada semua orang kalau ia harus pergi ke kampus untuk mendaftar. Karena pekerjaan sedang longgar, ia menyuruh mereka pulang lebih awal. Untuk sementara, ia menunjuk Lang Yu sebagai penanggung jawab. Naikin dan yang lainnya sontak terkejut. Bos kita ternyata masih seorang mahasiswa. Rekan-rekannya pun mulai berspekulasi. Menduga Chu adalah tuan muda dari keluarga kaya raya yang dididik dengan tata krama tinggi. Dan benar saja, di kampus Universitas N, Chu melangkah keluar dari mobil mewahnya dengan tenang. Seketika, menjadi pusat perhatian seluruh kampus. Bagaimana tidak? Mobilnya saja bernilai lebih dari 30 juta. Foto dan videonya langsung viral di forum kampus, dibagikan 748 kali, dan mendapat 2.822 komentar. Seorang mahasiswi menyadari sesuatu. Wajah itu kenapa terasa tidak asing? Ia bahkan mengibaratkan tatapan mata pria itu seperti bintang, tajam, dan berkilauan penuh pesona. Saat menggulir kolom komentar, wanita itu akhirnya menemukan namanya. Chu, mahasiswa tingkat 2 dari jurusan keuangan. Sambil berjalan menyusuri kampus, Chu merenungkan perkembangan tubuh dan kekuatannya yang pesat. Namun, ia tahu baru 3 teknik yang benar-benar ia kuasai, yaitu 8 ekstremitas, langkah awan, dan teknik pukulan kait. Ia sadar perlu mengasah jurus baru untuk mengendalikan kekuatannya yang meluap-luap. Pandangannya lalu tertuju pada anggota klub taekwondo yang sedang berlatih. Chu tahu persis, satu tamparan darinya saja sudah cukup untuk melenyapkan mereka semua. Ini menegaskan kembali keyakinannya untuk mengendalikan kekuatan dahsyat. Latihan tanpa henti adalah kuncinya. Beralih ke long tang steel, Chu berniat memesan baja dengan spesifikasi khusus. Perhitungannya, ia butuh lebih dari 100 ton baja. Seorang staf wanita mengantarnya ke ruang VIP. Seraya berjanji akan segera memanggil manajer penjualan. Di dalam ruang VIP, sang manajer langsung bertanya detail pesanan. Chu
pun tanpa basa-basi menjelaskan kebutuhannya. Tiang baja berdiameter 2 meter dan tinggi 5 meter. Ditambah beberapa balok seberat 1, 5, 10, dan 50 ton. Totalnya sekitar 200 ton. Dan estimasi biayanya mencapai 700 juta rupiah. Sang manajer menjelaskan, harga final akan disesuaikan dengan produknya. Chu tak ambil pusing. Ia langsung setuju dan bersiap menaikkan kontrak. Esok paginya, di sebuah dermaga pribadi, Jung Chungu dengan bangga berkata bahwa seluruh area itu adalah gudang miliknya. Chu ingin melihat-lihat sendiri. Jadi, ia menyuruh Jung untuk pulang terlebih dahulu. Sebuah notifikasi sistem muncul. Klon Chu telah mendapatkan 8 poin evolusi dari makan tanpa henti. Karena sang klon belum mencapai tahap transformasi, Chu tahu perjalanannya masih sangat panjang. Ia sudah membayangkan pilar-pilar baja itu akan menjadi arena latihan pribadinya di gudang ini. Dengan batas maksimal 100 poin evolusi per hari, ia kini hanya butuh 1 poin lagi untuk mencapai batas itu. Jika dibandingkan dengan evolusi sang iguana raksasa, perkembangan tubuhnya sendiri terasa sangat lambat. Sementara itu di lokasi lain, pihak kepolisian mulai menyelidiki tempat kejadian perkara. Lu Hoho, seorang bos besar di dunia hitam, adalah pemilik bar yang menguasai puluhan anak buah. Polisi menemukan fakta mengerikan. Tangan kanan korban hancur oleh senjata tumpul dengan kekuatan luar biasa. Nyaris putus dan hanya tersambung sehelai kulit. Sosok bernama Iron Lawi tewas di tempat. Penyebabnya adalah benturan dahsyat di bagian dada. Ketiga pria itu dihabisi dalam waktu kurang dari 1 menit oleh pelaku yang sama. Polisi hanya bisa menyimpulkan satu hal, kekuatan dan kecepatan sang pelaku benar-benar di luar nalar. Monster macam apa yang bisa melakukan hal ini? Tak lama, laporan baru masuk melalui radio. Jasad lain ditemukan mengambang di laut dekat perusahaan maritim Thailand. Kembali ke Chu yang sedang bersantai di kursi pijat. Lang Yu datang dengan cemas, melaporkan bahwa perusahaan hampir tak punya pekerjaan dan semua karyawan terlihat hanya bermain-main. Lang Yu menyarankan untuk promosi seperti menyebar selebaran. Namun Chu dengan tenang menolaknya, berkata hal itu tidak perlu. Ia menganalogikan bisnis mereka seperti memancing, hanya perlu menunggu dengan sabar sampai ikan besar datang menyambar. Tapi dalam hati, Lang Yu sangat khawatir perusahaan mereka akan bangkrut. Lang Yu yakin tanpa promosi tak akan ada klien yang datang. Tepat saat itu, Nikin menerobos masuk dengan napas terengah-engah. Bos, ada yang datang, ingin membicarakan bisnis. Lang Yu terbelalak, tak percaya. Dia tak menyangka ada yang benar-benar datang membawa setumpuk uang. Sesosok pria asing melangkah masuk ke kantor, mencari Zhang. Dengan tenang Chu menjawab, Zhang dan semua anak buahnya kini berada di bawah kendaliku. Pria itu terkesima, takjub dengan kemampuan Chu mengendalikan situasi. Ia pun memperkenalkan dirinya sebagai Wong Tian. Nama bos Wong sudah tak asing di telinga Chu. Ia mempersilakan tamunya duduk untuk bicara santai. Lang Yu segera menyahut, teh terbaik akan segera disajikan. Tanpa basa-basi, bos Wong menceritakan tentang sebuah kapal karam berusia ratusan tahun miliknya. Nilainya ditaksir mencapai puluhan juta. Ia langsung bertanya pada Chu, bisakah kau membantuku mengangkatnya? Chu pun balas bertanya, bagaimana pembagian keuntungannya? Bos Wong menawarkan peta lokasi dengan pembagian 70% untuknya dan 30% untuk Chu. Ia mengklaim itu adalah harga standar, bahkan untuk tim internasional. Chu tersenyum sinis. Kalau begitu, kenapa tidak cari saja tim internasional? Bos Wong pun terdiam, ganti bertanya. Lalu, pembagian seperti apa yang kau inginkan? Tanpa ragu, Chu menjawab, 50-50. Bos Wong merasa posisinya terjepit. Aturan hukum semakin ketat, membuat penyelamatan pribadi nyaris mustahil. Chu adalah satu-satunya
Harapannya, dengan ragu ia bertanya, "Apa kau benar-benar bisa melakukannya?" Chu menjawab dengan keyakinan penuh, "Aku punya orang-orang seperti Zhang di bawahku. Kalau kau masih ragu, lihat saja sendiri hasilnya nanti." Akhirnya, Bos Wong menyerah dan setuju. "Baiklah, 50-50. Jabat tangan itu menyegel kesepakatan mereka. Sementara di tempat lain, kepala polisi masih dipusingkan oleh jejak cakar raksasa yang misterius. Firasatnya mulai mengatakan, ini bukanlah perbuatan makhluk biasa. Sebuah pesan rahasia masuk. Data kematian misterius di lautan diduga adalah ulah seekor binatang buas. Tim profesional pun segera ditugaskan untuk menyelidikinya. Tak lama, tiang-tiang baja pesanan Chu tiba di pelabuhan. Lang Yu bertanya heran, untuk apa benda-benda ini? Chu menjawab, ini adalah tiang penenang laut, ditanam di dermaga untuk menahan sang Raja Naga Laut. Pengetahuan Chu yang luas membuat Lang Yu semakin kagum. Chu memeriksa saldo rekeningnya. Uangnya terkuras drastis. Kini hanya tersisa 320.180. Di kompleks Biggie Garden, Chu mengantar Lang Yu pulang. Gadis itu menawarinya untuk mampir minum sebentar. Namun, Chu menolak dengan halus karena ada urusan lain. Lang Yu sedikit malu karena rumahnya berantakan dan Chu pun bergegas pergi. Ia teringat kejadian saat makan malam ketika sumpit di tangannya patah begitu saja. Itu adalah sebuah pertanda. Ia harus segera melatih kontrol atas kekuatannya. Di tepi pantai yang sepi, ia mulai melampiaskan kekuatannya pada bongkahan batu karang. Tujuannya hanya satu, menguasai kekuatannya secara mutlak. Medan auranya kini meluas hingga 30 meter, mampu merasakan setiap desiran angin dan gerakan rumput. 3 hari kemudian, iguana peliharaannya terus melahap makanan, menambah 210 poin evolusi dan 21 poin konstitusi. Kali ini, Chu menemukan ikan bermata merah yang telah bermutasi, persis seperti yang pernah ia temui sebelumnya. Saat kapal Tianhua melambat, Chu tahu mereka sudah mendekati lokasi. Ia segera menelepon. Timku sudah di posisi. Tianhua pun memuji kecepatannya. Operasi akan mereka mulai malam itu juga. Berkat latihan kerasnya, Chu berhasil menambah 15 poin pengalaman kendali aura. Dengan peningkatan auranya, kekuatannya kini berlipat ganda. Namun saat Tianhua tiba di lokasi, ia dibuat bingung karena tak melihat satupun kru milik Chu. Chu menjelaskan dengan santai, kruku sudah menunggu di bawah laut. Berikan saja koordinatnya. Tianhua memberi arahan 200 meter ke kiri kapal, di kedalaman 700 hingga 800 meter. Meski tubuh Chu sangat kuat, tekanan air di sana tetap terasa berat. Namun setibanya di lokasi, tidak ada apa-apa. Chu segera melapor kembali, dan Tianhua dibuat terkejut. Kau bisa memeriksa kedalaman sejauh itu hanya dalam 20 menit? Asisten Tianhua menyarankan agar mereka bergeser 1 kilometer ke timur. Mengandalkan indranya, Chu pun bergerak mengikuti arahan itu, dan akhirnya menemukannya. Harta karun itu berhasil diangkat. 8 rusak, namun 3 masih utuh sempurna. Nilainya diperkirakan mencapai puluhan juta dan bisa bertambah 20 juta lagi jika dijual secara pribadi. Dengan gembira, Tianhua melaporkan hasil taksirannya. Chu menyerahkan semua urusan penjualan kepadanya. Ia hanya perlu menunggu bagiannya. Beberapa hari berselang, Tianhua datang membawa sebuah koper yang penuh sesak dengan uang. Totalnya lebih dari 23 juta. Masing-masing mendapatkan 11,5 juta. Chu bahkan menolak menghitungnya, menunjukkan kepercayaan penuh pada Tianhua. Tianhua tertawa puas, berjanji akan menghubunginya lagi jika ada info kapal karam. Kini, masalah keuangan Chu telah berakhir. Akan tetapi, ini belum cukup. Kekuatannya harus terus ditempa hingga level di mana peluru sniper dan granat tak lagi berarti baginya. Keesokan harinya di Tinland Marine Industries, seorang staf melapor ada pelamar kerja. Pelamar itu sesumbar bisa membawa 200 pemancing setiap bulan dengan gaji Rp50.000.
Begitu melihat orangnya, Chu langsung menolaknya mentah-mentah. Baginya, itu hanyalah sebuah penipuan. Nexin tampak senang melihat Chu kembali ke kantor. Chu berkata dengan santai, "Aku baru saja menyelesaikan proyek besar. Iseng-iseng dapat beberapa juta." Nexin dibuat sangat terkesan. Sesuai janjinya, setelah proyek ini selesai, Chu akan mentraktir seluruh tim. Malam itu juga, ia berniat membawa semua stafnya ke Yunxiang Titianen untuk bersantai dan bersenang-senang. Para staf wanita tampak begitu gembira. Pekerjaan mereka ringan, gajinya besar, dan yang terpenting, bos mereka memperlakukan mereka dengan sangat hormat. Sungguh berbeda dengan cerita teman-teman mereka di perusahaan lain, di mana para manajer sering bersikap tidak pantas. Salah satu dari mereka bahkan mulai berandai-andai. Jika nanti bos mendekatiku di Yunang Tian, apa aku akan sanggup menolaknya? Nixin hanya bisa bergumam tak percaya. Bagaimana mungkin dunia memancing bisa meraup kekayaan sebesar ini? Seorang wanita berambut coklat pun ikut tercengang, menyadari hanya dalam hitungan hari mereka mampu menghasilkan jutaan. Chu tersenyum tipis, merendah bahwa ini semua hanyalah berkah keberuntungan karena berhasil mendaratkan seekor tuna sirip biru raksasa, seekor ikan legendaris yang harganya saja bisa mencapai ratusan ribu. Tiba-tiba, seorang pria menghampiri Chu, bertanya dengan tatapan penuh selidik. Apakah dia adalah pemilik dari Tinlan Marine Industries?